Rasulullah SAW mana entah memberi jalan telah memberi petunjuk kepada umat manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada Pak Anang yang sudah berusaha dengan sekuat tenaga ya. Mudah-mudahan banyak pahalanya ini. Sudah 2 kali menyediakan hidangan yang menurut saya ya sudah luar biasa sehingga kita bisa melaksanakan acara yang lebih khidmat ini. Kemudian kepada bapak-bapak semua saya terima kasih sudah memberi kesempatan saya untuk ngomong di sini ya, walaupun saya sendiri nggak punya ilmu apa-apa gitu dibanding bapak semua. Saya juga bingung apa yang saya sampaikan gitu ya, tapi insya Allah akan saya coba. Mulai dari judulnya nih, karena ini merupakan topik agama ya, jadi tidak sembarang untuk diucapkan, karena kalau ngomong sembarangan tidak, maksudnya apa ya, ada kesannya gitu. Kalau kita mungkin ini Pak, kami gitu Pak. Marahi langsung. bukan gitu maksudnya ya. Ini tanya judulnya. Kayak sholat Jumat nggak boleh. Kalau kita membahas masalah ilmu itu mungkin kalau ada salah dan sebagainya mungkin nggak terlalu berat, tapi kalau masalah agama ini tanggung jawabnya lebih besar ya. Jadi mohon nanti kalau ada kesalahan dan sebagainya silahkan koreksi. Jadi sebelumnya saya bacakan dulu. Jadi karena aku masih bawa kerpean ini ya, saya takut salah ini. Kerpean apa ya, contekan loh ya. Bahwa untuk judulnya keseimbangan hidup antara di dunia dan di akhirat. Wah, mantap, berat judulnya. Jadi bukan poligami nih ya. Masuk juga itu. Iya. Jelas saya bacakan dulu dari surat Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin biasanya bawa. Cuman enggak bawa ini. Kami karena enggak dapat jatah sekarang. Bawa juga ada 8 kan. Oh, pas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa batawi fima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghi fasada fil ard innahu la yuhibbul mufsidin. Untuk artinya kurang lebih, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi di sini diterangkan tentang agama Islam, yaitu merupakan agama yang fitrah, karena bukan hanya mementingkan kebahagiaan akhirat saja, jadi tapi juga termasuk menjelaskan bagaimana tentang kehidupan kita di dunia ini ya, sehingga ada keselarasan antara dunia dan akhirat. Tidak benar juga jika kita hanya mementingkan akhirat saja, mungkin seperti yang dicontohkan para biksu dan sebagainya ya, betapa di gunung dan sebagainya, terus terputus hubungan sama sekali dengan dunia. Dan juga tidak dibenarkan hanya kita memburu dunia saja, misalkan seperti orang yang ateis atau tanpa memikirkan akhirat ya, jadi hanya mengejar dunia saja. Kemudian di sini Islam memberikan visi tentang hidup manusia, yaitu tidak memisahkan agama dari kehidupannya, tetapi lebih fokus titik tekannya itu pada akhirat gitu. Ada suatu contoh mungkin yang sempat saya baca ya, dikisahkan tentang suatu kelompok sekumpulan manusia yang mungkin Bapak juga sudah mendengarkan cerita ini, yang sedang naik perahu ya menuju suatu kampung menuju suatu pulau yang namanya Pulau Akhirat. Kemudian dalam suatu pelayaran
si perahu tersebut sempat singgah di suatu pulau yang bernama Pulau Dunia. Sebelum turun, si sang nakoda tersebut berkata, wahai manusia, maksudnya yang penumpang, wahai para penumpang, turunlah kalian dari kapal ini untuk singgah sementara di Pulau Dunia. Ya, tapi ingat pesan, jangan sampai terlena dengan keadaan di pulau ini, dan waktunya ada batasnya. Setelah kalian selesai di pulau ini, segera naiklah ke kapal, karena kapal ini akan menuju ke pulau berikutnya, ya, pulau keabadian atau pulau akhirat. Kemudian setelah sekumpulan manusia tersebut turun, ada sekelompok golongan yang terus teringat dengan pesan si nakoda tadi, ya, jadi dia ingat bahwa ini adalah tempat pulau tersebut adalah pulau persinggahan, bukan pulau seterusnya. Kemudian dan juga ada batas waktunya gitu. Jadi tidak lama dari singgah tersebut. Setelah dia turun dari kapal tersebut, dia mengumpulkan perbekalan yang seperlunya saja, tidak sampai melebihi batas yang ditentukan, dan juga tidak sampai memberatkan bagi dirinya sendiri. Kemudian kelompok golongan lain mengabaikan perintah dari nakoda tadi, dan mungkin sudah terlena dengan keadaan di pulau tersebut. Yang mungkin selama ini di kapal tersebut tidak ada kenikmatan dan sebagainya, di pulau tersebut ternyata ada kenikmatan yang selama ini tidak mereka peroleh. Akhirnya sebagian kelompok lain akhirnya terlena dengan pulau tersebut, dan mereka lupa akan pesan sang nakoda tadi. Akhirnya setelah batas waktu ditentukan, nakoda segera memberi aba-aba untuk kapal segera berangkat, dan orang-orang yang memperhatikan nakoda tadi segera naik ke kapal. Sedangkan yang tidak tahu, kemudian mungkin lupa sudah jam timingnya dan sebagainya, akhirnya tertinggal oleh kapal tersebut. Mungkin diibaratkan dengan kehidupan kita di dunia ini. Kalau kita insya Allah ingat dengan pesan sang nakoda, ya, jadi untuk kehidupan dunia ini sementara kita seperlunya saja gitu, ya. Tapi juga kita tidak menafikan diri, ya, jangan juga kehidupan dunia ini sampai membinasakan diri kita atau menyengsarakan diri kita sendiri. Bagaimanapun juga dunia juga perlu untuk dinikmati, ya. Kenikmatan keluarga, kenikmatan jabatan dan sebagainya hendaklah dinikmati dengan sewajarnya. Dan juga sudah banyak dicontohkan dalam kisah-kisah dahulu para nabi, rasul dan sebagainya, mereka menjalani kehidupan dengan sewajarnya, yaitu keselarasan, keseimbangan antara dunia dan di akhirat. Demikian mungkin, ya, ini sudah lebih dari 10 menit. 8 menit Pak baru Pak. Ya, mungkin sudah 8 menit karena sebelumnya aja kultum, ya, kuliah 7 menit, jadi lebih dari 1 menit. Tapi dikurangi tadi nyari Al-Qur'an 3 menit. Baiklah, mungkin untuk ada tambahnya nanti untuk lain waktu bisa diteruskan dengan bapak-bapak yang lain yang berikutnya. Karena ya Pak Ustaz tambahkan nanti. Kalau ada kesalahan mungkin datangnya dari saya sendiri, dan kalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.